Meski telah menyetor uang tunai sebesar 77 miliar rupiah, seorang pengusaha ternyata tidak kunjung menerima jam tangan mewah yang ingin dibelinya. Kesal dengan pihak penjual, pengusaha tersebut akhirnya melaporkan pihak butik Richard Mille Indonesia ke Bareskrim Mabes Polri. Pengusaha Tony Sutrisno melalui kuasa hukumnya melaporkan kasus dugaan penipuan ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Menurut kuasa hukumnya Royandi Haikal, kliennya melaporkan penipuan atas pembelian 2 jam tangan mewah seharga 77 miliar rupiah di butik Richard Mille, Jakarta. Meski sudah membayar lebih, pihak butik ternyata tak kunjung mengirim 2 jam tangan yang telah dibeli. Selain melaporkan pihak butik Richard Mille, Tony juga melaporkan Richard Lee selaku brand manager Richard Mille Asia Tenggara. Di mana di situ jelas-jelas Richard Mille Jakarta melakukan penipuan atas klien kami, Bapak Tony Trisno. Kami sudah membeli barang, bayar lunas, sampai detik ini barang dan kelengkapannya tidak ada sama sekali. Ingat, dicatat ya, transaksi di Jakarta, kemudian kebiasaan kami pun terima di Jakarta. Oleh karenanya kami sampai detik ini belum terima barang yang sudah dibayar lunas, sudah sejak 2021 awal, di mana di situ jelas-jelas Richard Mille Jakarta melakukan penipuan atas klien kami, Bapak Tony Trisno. Kami sudah membeli barang, bayar lunas, sampai detik ini barang dan kelengkapannya tidak ada sama sekali. Ingat, dicatat ya, transaksi di Jakarta, kemudian kebiasaan kami pun terima di Jakarta. Oleh karenanya kami sampai detik ini belum terima barang yang sudah dibayar lunas, sudah sejak 2021 awal. Si brand manager Richard Mille Jakarta itu memperkenalkan diri, namanya Richard Lee. Kemudian kita cepat aja cerita, 2014 dia sebagai customer VIP. Dan pernah juga dia diajak ke Singapura bertemu dengan pemilik Richard Mille, Nurdin Cuaca namanya. Tony Sutrisno membeli 2 jam tangan Richard Mille seharga 77 miliar rupiah pada tahun 2019. 2 jam tangan mewah tersebut masing-masing adalah seri Black Sapphire seharga 28 miliar rupiah dan Blue Sapphire seharga 49 miliar rupiah yang hanya diproduksi satu di dunia. Dari Jakarta, Meni Murniati, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Ya, Richard Mille memang sudah menjadi salah satu ikon jam tangan para orang super kaya termasuk kaum jet set. Pengusaha Tony Sutrisno ini sebelumnya melalui kuasa hukumnya melaporkan kasus dugaan penipuan ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Meski telah menyetor uang 77 miliar rupiah, Tony ternyata tidak kunjung menerima jam tangan mewah yang dibelinya. Kini kasusnya masih terus bergulir dan informasi terbaru akan disampaikan oleh Tiara Harahap yang kabarnya informasinya kuasa hukum kembali datang ke sana untuk mencari tahu informasi terbaru. Tiara? Iya betul, Alfa dan juga pemirsa, hari ini kuasa hukum dari korban dugaan penipuan jam tangan mewah memang kembali mendatangi Bareskrim Polri, di mana dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau di TV Deksus Bareskrim Polri ini diketahui tengah mengusut kasus dugaan penipuan jam tangan senilai 77 miliar rupiah dengan merek Richard Mille begitu, yang kemudian ini dialami oleh korban bernama atas nama Tony Sutrisno. Tadi kuasa hukum korban yakni Hasbullah Nasution memang sudah hadir di Bareskrim Polri pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan rencananya hari ini dengan agenda akan memberikan sejumlah bukti-bukti tambahan. Adapun bukti yang kemudian tadi sempat diinformasikan yakni adalah bukti keterangan ataupun juga percakapan via WhatsApp, yakni antara dari korban Tony Sutrisno dengan pihak PT Royal Mandiri Internusa ataupun penjual begitu, kemudian juga tadi menyerahkan foto-foto dari jam tangan mewah yang dibeli oleh korban, serta tadi juga memberikan bukti invoice atau kwitansi pembayaran yang sebenarnya sudah dibayarkan. Nah, Alfat, sebenarnya angka 77 miliar rupiah tersebut ini adalah merupakan total dari secara keseluruhan 2 unit jam tangan mewah yang sudah dibeli oleh korban, yakni dengan jenis RM5703 Black Sapphire senilai 28 miliar rupiah.
dan yang kedua ini adalah RM5602 Blue Sapphire senilai 49 miliar rupiah. Nah, ternyata tadi kami juga sudah mengkonfirmasi bahwa sebenarnya total secara keseluruhan dari kerugian yang dialami korban ini adalah ratusan juta. Yakni tadi dari kuasa hukum sempat menyebut angka 430 miliar rupiah, maksud kami miliaran rupiah begitu. 430 miliar rupiah ini adalah total secara keseluruhan dari selain 2 unit jam tangan yang dugaan kasus penipuan yang kembali dilaporkan ini, ada 3 unit jam tangan lain yang sebelumnya ini memang sudah sempat diterima oleh korban, tetapi sertifikatnya yang justru belum diterima oleh korban. Nah, memang alasannya mengapa kemudian ini korban ini kembali percaya untuk membeli jam tangan mewah tersebut kepada orang yang sama, kepada pihak yang sama, ini lantaran memang sebelumnya sudah sempat mengenal secara baik, dan dari terduga tersangka ini juga sempat mengundang korban untuk datang ke Singapura dalam acara mengundang dan kemudian ini menawarkan sejumlah jam tangan begitu. Kemudian ternyata di jam tangan yang ketiga ini tidak ada sertifikatnya. Sementara itu sertifikat tersebut ini dijanjikan akan diberikan pada pembelian kedua, yakni senilai 77 miliar rupiah yang justru tidak kunjung datang begitu barangnya. Nah, yang 2 jam tangan mewah terakhir yang dibeli ini memang sebenarnya sistemnya pre-order. Pembeliannya ini pada tahun 2019, kemudian akan diterima pada tahun 2021. Nah, kemudian setelah tidak juga kunjung diterima dari pihak korban, atas nama Tony Sutrisno ini melaporkan ke pihak Barreskrim Polri, dan hingga saat ini memang kasusnya masih belum naik ke tingkat penyidikan, artinya masih terus di tingkat penyelidikan karena memang bukti-bukti ini masih terus dikumpulkan, termasuk juga bukti yang hari ini diberikan kepada pihak Barreskrim Polri, yakni berupa invoice, kemudian juga foto jam, serta juga bukti percakapan tersebut. Kita akan terus menunggu tentunya Alfa dan juga pemirsa seperti apa dan juga kapan sekiranya pihak yang bersangkutan ini akan dipanggil untuk memenuhi keterangan dari pihak Barreskrim Polri. Sementara demikian, Alfa, kami kembalikan ke Anda di studio. Tiara, apakah sudah ada keterangan atau komentar dari pihak kepolisian mengenai laporan dari korban ini? Hingga saat ini, Alfat, memang di Barreskrim Polri kami masih terus menunggu ya adanya keterangan dari pihak Barreskrim ataupun juga kepolisian mengenai juga dengan kasus yang saat ini tengah bergulir. Dan sejauh ini memang masih terus dilakukan pemeriksaan ataupun juga pengumpulan bukti-bukti tersebut. Artinya kuasa hukum dari korban sendiri ini masih berada di dalam dan belum juga kami bisa memintai keterangan lanjutan apakah akan ada pemeriksaan lanjutan yang kemudian ini akan menghadirkan pihak tersangka ataupun juga korban, yakni atas nama Tony Sutrisno. Karena memang untuk hari ini yang datang hanya kuasa hukum saja, sementara korban ini masih berhalangan hadir karena ada alasan lainnya, alasan pekerjaan begitu, sehingga memang masih belum ada keterangan yang kemudian diberikan secara jelas baik itu dari pihak kepolisian maupun juga perwakilan dari korban, kecuali dari kuasa hukum korban yang hari ini hadir. Baik, Tiara Harahap mengabarkan langsung dari Barreskrim.